Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, yakni Ibu Aldila Septiana MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang analisis laba kotor. Yakni pemateri yang pertama adalah Imamatus Sholihah, dan yang kedua Raudiatuz Zahra, dan yang ketiga Anissa Lydia Putri. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Sholihah dengan NIM terakhir 172. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode selanjutnya. Menurut Prastowo dan Rifka, analisis laba kotor adalah satu teknik yang sangat membantu untuk dapat menjelaskan perubahan dalam penghasilan dan biaya. Analisis laba kotor suatu proses yang kontinu dan intensif. Sedangkan menurut Munawir, analisis perubahan laba kotor secara umum yakni adalah analisis laba kotor adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain, atau perubahan laba kotor suatu periode laba dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Yang selanjutnya adalah elemen yang menentukan suatu penyebab perubahan laba kotor. Perubahan dalam laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik yang menguntungkan perubahan naik atau yang merugikan perubahan turun, sehingga menjadi dasar tindakan di periode berikutnya. Karena untuk menghitung laba kotor adalah maka dapat dipastikan penyebab perubahan laba kotor itu ada dua faktor. Yang pertama penjualan, dan yang kedua harga pokok penjualan. Besar kecilnya perubahan harga pokok yang disebabkan oleh faktor penjualan dipengaruhi oleh perubahan harga jual dan kuantitas atau volume produk yang dijual. Sedangkan besar kecilnya perubahan laba kotor juga dipengaruhi oleh kuantitas atau volume barang yang dijual dan harga pokok per satuan atau rata-rata produk yang dijual atau yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa penyebab perubahan laba kotor adalah 4 hal. Yang pertama, perubahan harga jual per satuan produk, dan yang kedua perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang dihasilkan, dan yang ketiga perubahan harga pokok rata-rata per satuan, dan yang terakhir atau yang keempat perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Kenaikan harga jual per satuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual itu berkaitan dengan penjualan adalah menguntungkan, dan sebaliknya, jika ada kenaikan harga pokok per satuan produk dan kenaikan kuantitas atau volume produk yang dijual berkaitan dengan harga pokok penjualan merupakan hal yang merugikan, dan jika terjadi penurunan maka merupakan hal yang menguntungkan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode yang berbeda, bisa juga dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi dari penjualan. Harga pokok penjualan, harga jual persatuan produk, harga pokok persatuan produk, dan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang diproduksi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor? Laba yang diperoleh perusahaan tidaklah selalu sama dari satu periode ke periode lainnya. Laba cenderung berubah-berubah. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut ada 4. Yang pertama adalah harga jual barang dan jasa.
Harga jual barang akan mempengaruhi berapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin tinggi harga jual suatu produk, maka laba perusahaan akan meningkatkan. Perbedaan harga jual periode saat ini dengan periode sebelumnya akan menyebabkan perbedaan pada laba yang diperoleh. Jika pada periode eh, pada periode saat ini harga jual lebih tinggi dari periode sebelumnya, maka laba periode saat ini akan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Dan yang kedua adalah jumlah atau volume barang dan jasa yang dijual. Jumlah atau volume barang yang dijual akan menentukan berapa banyak laba diperoleh perusahaan. Perubahan dalam jumlah barang yang dijual akan merubah pula laba yang akan diperoleh. Semakin tinggi jumlah barang yang dijual, maka semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah harga pokok penjualan barang. Jika harga pokok penjualan barang berubah, namun harga jual tidak berubah, maka laba juga akan berubah. Untuk jumlah barang yang terjual tidak berubah dengan naiknya harga pokok penjualan. Namun harga jual tidak berubah, maka laba perusahaan akan berkurang. Dan yang keempat adalah harga pokok penjualan dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan harga secara umum. Setiap kenaikan faktor ini akan menaikkan harga pokok penjualan. Dengan demikian, laba kotor dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan barang secara umum. Selanjutnya adalah manfaat analisis laba kotor. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor adalah yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, dan yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual, dan yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, dan yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Dan yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Dan dan selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Dan selanjutnya sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Dan yang terakhir, manfaat dari analisis laba kotor adalah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapai laba kotor sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham dari penjelasan saya tadi, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah selisih harga jual, di mana selisih harga jual adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara harga jual sesungguhnya dibandingkan dengan harga jual yang dianggarkan. Adapun rumus dari harga jual ini sendiri adalah volume penjualan itu dikali dengan harga jual per unit dikurangi harga jual per unit yang dianggarkan. Jadi harga jual per unit yang sesungguhnya itu dikurangi dengan harga jual unit yang dianggarkan. Jadi misalnya gitu, volume penjualnya itu 30 page seperti itu. Nah, itu dikali dengan harga jual yang sesungguhnya yaitu sekitar 20.000 per page. Nah, 20.000 per page ini dikurangi dengan harga jual per unit yang dianggarkan. Jadi kita menganggarkan bahwasannya kita menjual sekitar 25.000 seperti itu. Dan itu nanti dikurangi. Nah, jika harga jual sesungguhnya itu lebih dari harga jual per unit, maka selisih harga jual yang ini menguntungkan gitu. Jadi tadi kan harga jual per unitnya 20.000, terus yang dianggarkan 25.000. Nah, kalau 20.000 dikurangi 25.000 berarti kan tinggal minus 5.000. Nah, apabila minus, maka hal ini berarti merugikan seperti itu. Jadi kalau harga jual per unit itu lebih besar daripada harga jual sesungguhnya, yang dianggarkan itu lebih besar daripada sesungguhnya, itu berarti minus. Sedangkan apabila harga unit yang sesungguhnya dikurangi dengan harga unit yang dianggarkan itu lebih, itu berarti terdapat keuntungan di situ, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini adalah sales volume variance, di mana perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu adanya perbedaan antara kualitas produk yang direncanakan per tahun sebelumnya dengan kualitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisasikan.
Nah, di sini rumusnya adalah KA2 atau kuantitas penjualan sesungguhnya itu dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dibudgetkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun yang sebelumnya, benar. Kuantitas penjualan yang dibudgetkan tahun sebelumnya ini dikali dengan harga jual per satu produk yang dibudgetkan tahun sebelumnya. Apabila KA1 min KA2 min KA1 ini menghasilkan angka positif, berarti terdapat peningkatan penjualan. Apabila negatif, berarti terdapat hal-hal yang merugikan perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selisih kuantitas penjualan, di mana selisih kuantitas penjualan adalah selisih penjualan yang disebabkan perbedaan antara kualitas penjualan sesungguhnya dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Rumus selisih kuantitas penjualan tersebut adalah harga jual per unit dianggarkan dikali dengan volume penjualan sesungguhnya yang dikurangi dengan volume penjualan yang dianggarkan. Dapat dilihat di slide PPT kami. Jika volume penjualan sesungguhnya itu lebih dari volume penjualan yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan tersebut adalah keuntungan bagi perusahaan. Apabila negatif, maka merugikan. Jadi di sini rata-rata dari semua aspek, baik dari sales volume variance, selisih harga jual, ataupun sales price variance yang di awal tadi, itu apabila lebih atau plus, itu tandanya menguntungkan. Apabila minus berarti merugikan. Baik terkait selisih penjualan yang sesungguhnya dikurangi dengan penjualan yang telah dianggarkan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah cost price variance, di mana CPV ini adalah perubahan harga pokok penjualan per satuan, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Di mana HPP 2 ini dikurangi dengan HPP 1, yang HPP 2 itu harga HPP yang sesungguhnya, sedangkan HPP 1 adalah HPP budget atau budget yang sebelumnya, tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini pun berbeda dengan yang lainnya, dengan selisih kuantitas maupun sales volume variance, di mana dalam cost price variance ini, apabila HPP 2 dikurangi dengan HPP 1 itu terdapat kenaikan biaya, artinya merugikan. Apabila turun, artinya menguntungkan. Jadi kebalikan dari selisih kuantitas penjualan, sales volume variance maupun selisih harga jual, seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah selisih harga-harga pokok penjualan. Di mana selisih harga-harga pokok penjualan adalah selisih yang timbul karena perbedaan harga pokok penjualan sesungguhnya dibandingkan dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Jadi selisih-selisihnya ini karena terdapat selisih gitu. Jadi ada kesenjangan antara perbedaan harga pokok penjualan yang sesungguhnya dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Nah, rumus selisih harga ini yaitu adalah rumus selisih harga dikurangi harga pokok penjualan sama dengan volume penjualan sesungguhnya dikali harga HPP per unit sesungguhnya. Hasilnya ini nanti dikurangi oleh volume penjualan yang dianggarkan dikali harga HPP per unit yang dianggarkan. Untuk rumus dapat dilihat di slide kami. Jika HPP sesungguhnya itu lebih dari HPP yang dianggarkan, maka selisih harga-harga pokok penjualan menguntungkan. Jadi kalau ingin untung, HPP yang sesungguhnya itu harus lebih dari HPP yang dianggarkan. Karena apabila HPP yang sesungguhnya itu kurang dari yang dianggarkan, maka tandanya adalah merugikan atau negatif, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cost volume variance, di mana CVV, tadi kan CVP, dan ini CVV yaitu adalah perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau yang diproduksi, di mana kuantitas produk yang sesungguhnya atau dijual ini dikurangi dengan kuantitas produk menurut budget tahun sebelumnya. Nah, di sini pun sama, apabila positif itu merugikan dan negatif itu berarti menguntungkan, seperti itu. Jadi ini cost volume variance ini sama dengan cost price variance. Jadi CPV cost price variance ini sama dengan cost volume variance, di mana kalau positif itu artinya merugikan, kalau negatif berarti menguntungkan, seperti itu. Nah, selisih kuantitas harga pokok penjualan ini merupakan selisih harga pokok penjualan yang timbul disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan.
Sifat selisih ini selalu berlawanan dengan sifat selisih kuantitas penjualan. Rumus selisih kuantitas harga penjualan dapat dilihat di slide, di mana kuantitas penjualan sesungguhnya itu dikali dengan harga-harga pokok penjualan per unit yang dianggarkan. Nah, kuantitas penjualan dianggarkan ini dikali dengan harga-harga pokok penjualan per unit yang dianggarkan. Jika kuantitas penjualan atau kuantitas penjualan sesungguhnya ini lebih dari kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka selisih kuantitas harga pokok penjualan ini merugikan. Sedangkan apabila kurang, maka menguntungkan. Seperti itu. Nah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aldia Putri, NIM 1807211000167. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang selisih kuantitas bersih. Selisih kuantitas bersih dapat dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka dapat dianalisis lebih lanjut ke dalam dua penyebab selisih, yaitu selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Selisih komposisi penjualan adalah selisih yang timbul disebabkan perbedaan laba kotor pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Jika laba kotor pada komposisi sesungguhnya itu lebih besar dari laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, maka selisih komposisi penjualan itu menguntungkan. Terus yang ketiga, jika laba kotor pada komposisi sesungguhnya lebih kecil atau kurang dari laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, maka selisih komposisi penjualan itu merugikan. Rumus selisih komposisi penjualan sama dengan laba kotor pada komposisi sesungguhnya dikurangi laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, atau sama dengan kurung buka kuantitas sesungguhnya setiap jenis produk dijual kali laba kotor yang dianggarkan setiap jenis produk per unit dikurangi total kuantitas sesungguhnya yang dijual dikali laba kotor rata-rata per unit yang dianggarkan. Selanjutnya ada selisih kuantitas penjualan final. Selisih kuantitas penjualan final adalah selisih yang timbulnya disebabkan adanya perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode yang bersangkutan. Jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan lebih besar dari laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan final menguntungkan. Dan jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan kurang dari laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan final merugikan. Rumus selisih kuantitas penjualan final sama dengan total kuantitas sesungguhnya yang dijual dikali laba kotor rata-rata yang dianggarkan dikurangi kuantitas penjualan dianggarkan setiap produk. Selanjutnya ada contohnya, bisa dilihat pada PPT yang sudah saya paparkan. Di situ ada contoh tahun penjualan neto tahun 2015, 2016 dan perubahan. Tahun penjualan neto tahun 2015 sebesar 200.000 dan tahun 2016 sebesar 253.000, sehingga perubahannya itu 53.000 atau selisihnya itu 53.000. Dan HPP pada tahun 2015 sebesar 150.000 dan tahun 2016 sebesar 181.125. Artinya perubahan atau selisihnya sebesar 31.125. Laba kotor pada tahun 2015 sebesar 50.000 dan pada tahun 2016 sebesar 71.875, sehingga perubahan atau selisihnya sebesar 21.875. Kuantitas terjual tahun 2015 sebesar 1.000, tahun 2016 sebesar 1.150, sehingga perubahan atau selisihnya sebesar 180. Harga jual persatuan tahun 2015 sebesar Rp200 dan tahun 2016 sebesar Rp220. Jadi perubahan atau selisihnya sebesar Rp20.
Harga pokok persatuan tahun 2015 sebesar Rp150 dan tahun 2016 sebesar 157,50. Perubahannya atau selisihnya sebesar 7,50. Perhitungannya yang pertama, perubahan harga jual. Perubahan harga jual rumusnya harga jual 2 dikurangi harga jual 1 kurang tutup dikali K2 atau 220 dikurangi 200 dikali 1150 sama dengan 23.000, itu adalah labanya. Yang kedua, perubahan kuantitas terjual. K2 dikurangi K1 dikali harga jual 1 atau 1150 dikurangi 1000 dikali 200 sama dengan 30.000, jadi labanya itu 30.000. Yang ketiga, perubahan HPP. HPP 2 dikurangi HPP 1 dikali K2 atau sama dengan 157,50 dikurangi 150 kali 1150 sama dengan 8.625. Artinya perubahan HPP itu mengalami kerugian. Yang keempat, perubahan kuantitas HPP K2 dikurangi K1 kali HPP 1 atau 1150 dikurangi 1000 dikali 150 sama dengan 22.500. Artinya perubahan kuantitas HPP itu mengalami kerugian. Laporan perubahan laba kotor. Kenaikan penjualan disebabkan yang pertama, kenaikan harga jual sebesar tadi 23.000 dan yang kedua, kenaikan kuantitas penjualan sebesar 30.000. Jadi totalnya sebesar 53.000. Dan yang kedua, kenaikan HPP disebabkan yang pertama, kenaikan harga pokok persatuan produk sebesar 8.625 dan yang kedua ada kenaikan kuantitas harga pokok penjualan sebesar 22.500 dan selisihnya dan penjumlahannya atau jumlahnya sebesar 31.125.000. Jadi kenaikan laba kotor tadi sama dengan 53.000 dikurangi 31.125 dan hasilnya sama dengan 21.875. Bisa dilihat di tabel itu ada diagram skema analisis laba kotor. Bisa dilihat di skema tersebut ada selisih penjualan dan selisih HPP. Selisih penjualan dibagi menjadi dua, yaitu selisih harga jual dan selisih kuantitas penjualan. Sedangkan selisih HPP itu dibagi dua menjadi yang pertama selisih kuantitas HPP dan selisih harga HPP. Dan selisih LK dibagi menjadi dua, yaitu anggaran LK dan laba kotor sesungguhnya. Selisih laba kotor dibagi menjadi dua, anggaran laba kotor dan laba kotor sesungguhnya. Terus selanjutnya ada selisih kuantitas bersih. Selisih kuantitas bersih itu didapat dari selisih kuantitas penjualan ditambah selisih kuantitas HPP dan menghasilkan dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.